Itu apa sih kunci kemenangan kita melawan Filipina? Apa yang Kolektivitas. Kolektivitas itu gue pas interview sama Shane, Marcelino dan siapa namanya si Hernando. Terus kemarin Tom Haya sama Ivar Jenner sama Arhan, ya mereka bilang ini kolektivitas kita luar biasa. Jadi orangnya haters yang di luar nggak diberi celah untuk merusak kolektivitas mereka, kesulitan mereka. Nah itu berkat Sintayong. Oke, yang pertama, gue pribadi happy bahwa lebih banyak cewek masuk ke stadion. Kedepannya lebih banyak keluarga masuk ke stadion. Oke, lebih banyak rakyat Indonesia yang cinta bola yang merasa nyaman ke stadion. Itu terjadi di timnas. Kok Marcelino mainnya makin kesini makin underperform? Apa karena terkena star syndrome ya? Gue rasa enggak ya, karena Sintayong nggak akan tolerir pemain yang punya star syndrome. Iya. Jadi gue rasa tidak, tapi mungkin dia ingin lebih bereksperimen, ingin mencoba-coba. Dan setelah gue interview sama dia, gue lihat ini pemain profesional. Dia sangat sadar pada saat dia bikin kesalahan, dia coba memperbaiki. Hai guys, ketemu lagi nih bareng kita di Jaspil. Koci, aku udah lama gak hai guys gitu. Koci udah kemana-mana soalnya, udah gak perlu dikenalin lagi ya. Tapi yang harus aku ingetin, kamu kalau komen di YouTube kita nih, terus juga komen di Instagram, pasti bakal dijawabin semuanya sama Koci ya. Makanya nanya tuh yang bervalue, jangan kerdus kata Koci gitu. Koci gimana? Baik. Sibuk. Apanya? Sibuk banget ya? Kali-kali kan kuli sepak bola. Ya, kuli sepak bola begitu, harus kemana-mana. Iya, happy Nobar, banget tampil. loh. Ketemu pemain timnas, Ya. terus berkali-kali loh. Bakal ada lagi ya Koci ya nanti ya? Semoga ada lagi. Koci, ini kita lagi seru banget nih. Kemarin kita menang lawan Filipina. Tapi back then kayak sebelum lawan Irak, sebelum kemenangan ini, kita kan juga sebenarnya waktu lawan Irak tuh babak pertama nggak buruk-buruk banget, kolektif banget. Nggak bagus, lebih bagus babak pertama. Iya. But that's football. Iya. Football itu 90 menit. Kita belum bisa perform konsisten 90 menit. Tapi lawan Irak juga kepanasan ya. Iya sih. Gue nobar karena itu. Gue duduk aja kepanasan. Apalagi mereka lari-lari di bawah matahari. Iya loh. Apalagi kan pemain kita sekarang banyak yang dari luar juga ya. Iya. Juga kita kemarin mungkin salah strategi ya. Mikirnya lawan bakal kepanasan, tapi kita lupa pemain kita juga. 80% dari Eropa. Itu kesalahan Sintayong. But that's okay. Ini pelajaran aja. Iya. Itu yang penting kita lolos. Iya, lolos. Oke, menurut Koci kemarin lawan Filipina gimana, memuaskan banget nggak? Ini kan yang membuat berbeda warnanya Calvin Verdong sama Jay Ejes yang patut di-highlight di sana. Kalau Koci gimana? Ya, it's okay. Cuman kita nggak bisa main bagus banget, tahu kenapa? Rumputnya nggak mendukung. Iya. Kalau lu lihat lawan Vietnam, kenapa kita di kandang cuma menang 1-0, di tandang menang 3-0? Karena rumputnya mendukung. Sesimpel itu. Jadi ini tolong diperhatikan ke depannya bahwa rumput itu pengaruh banget terhadap kinerja tim kita. Kita itu kan main build up bola bawah. Nah, rumputnya harus bagus. Rumputnya itu kemarin ketebelan menurut gue dan kekeringan. Tapi katanya hujan, jadi kering itu harusnya nggak jadi masalah. Sebelum itu hujan katanya. Jadi kering nggak ada masalah. Iya, tapi terlalu tebel. Jadi bolanya itu nggak gelinding. Iya, nggak ngalir ya. Iya, jadi rumputnya harus lebih tipis, tapi nggak ngerti lah. Ini kan kita nontonnya dari TV. Ini yang gue lihat, yang gue pantau dari TV. Oh, ini bola nggak ngalir lawan Irak, nggak lawan Filipina. Irak pun waktu itu berapa kali passing, bolanya mandek, gampang dipotong. Kalau kita main di rumput bagus kayak di Vietnam itu away, wah itu kita bisa main jauh lebih bagus daripada yang kita tunjukkan sekarang. Iya, tapi Koci ngelihat permainan kemarin, aku sih sebagai netizen puas banget, kayak permainan mereka lebih ke simple football gitu loh Koci, yang simple. Kayak megang bola langsung dialirin, dioper gitu loh. Ya, betul. Cuman memang kita create peluang lawan Irak juga,
tapi ya nggak ada goal getter di depan. Iya. Susah cetak gol. Itulah, cuman ya nggak bisa salahin strike juga, dalam arti ya memang kualitas kita strikernya ya gitu ya. Berapa pemain udah diberi kesempatan, nggak itu juga kan. Kemarin Dimas Derajat, Hoki pernah kasih, Sananta pernah kasih, ada berapa pemain Liga 1 lah, tapi ya nggak emang kita nggak punya striker yang kuat. But that's okay, kalau lu nggak punya, ya kayak Arsenal lah, nggak punya striker tetap cetak gol terbanyak. Atau hampir sama Mas City. Iya. Jadi yang lain harus lebih perform kalau lu nggak punya pemain yang bisa cetak gol. Tapi so far kemarin emang sih kita butuh banget pemain yang nunggu ya, Koci di depan kotak penalti itu biar mungkin kemarin kan juga, tapi Tom Haye juga itu bagus banget Koci kayak generalnya itu memang dia. Iya. Makanya lawan Irak itu dia 20 menit udah kecapean, kelihatan mukanya merah. Dan kemarin gue juga tanya itu ke dia. Nah kemarin juga kalau melihat banyakkan Tom Haye daripada Nathan yang megang bola, tapi emang setiap kali bola lepas justru perannya Nathan tuh yang ngeblok semuanya. Iya, Nathan main. Semua sih. Yang justru yang kurang kalau gue bilang cuma satu, strike. Strike kurang terlibat. Marcelino lebih lawan Filipina jauh lebih terlibat daripada lawan Irak. Ragnar berapa kali berbahaya. Nathan kontrol di tengah. Tom Haye jenderalnya, dia ngatur distribusi. Dia cetak gol itu berkat Nathan, Strike sama Marcelino ya. Jadi pada saat Nathan passing ke dia maju ke depan, Strike sama Marcelino melebar. Dijaga orang kan. Kalau Strike sama Marcelino seandainya diem aja, ini defendernya pasti nutup Tom Haye. Tapi mereka pintar, mereka melebar memanfaatkan sehingga mereka buka ruang. Tom Haye sendirian di shoot lah. Iya, bagus banget itu shootnya. Bagus, itu teknik, visi teknik. Iya. Gitu. Jadi ya cuman sayangnya Tom Haye cuma satu. Harusnya ada kedepannya semoga ada playmaker lagi lah, pemain yang punya visi yang kan dia udah 29, mungkin dia 4-5 tahun lagi masih bisa, tapi kan nggak 10 tahun lagi. Iya, nanti regenerasi kita harapannya banyak kayak Tom Haye selanjutnya ya. Tapi kemarin tuh adanya Calvin Verdong, ini kan jadi persaingan di kiri tuh jadi makin-makin sengit sekali. Kemarin gue tanya Marhan juga, gue tanya Marhan, jawabannya di podcast selesai Senin depan. Kesel nggak? Ini udah mancing semut gitu kan. Smooth banget nih kayak gimana jawabannya. Gue gak bisa spill, tapi gue tanya itu juga ke Arhan. Tapi Coach happy gak sih ngeliat Calvin di sebelah kiri? Kayaknya tuh football intelligence dia tuh bagus banget. Dia tahu how to move gitu loh. Where to move gitu. Ya gak sih Kok pinter kamu? Ih Coach, aku mencoba untuk ngorek-ngorek gitu kan. Apa yang Coach omongin. Cuman memang dia match pertama kan. Jadi dia masih butuh waktu adaptasi pergerakan pemain lainnya dia. Walaupun sesama Belanda, tapi kan mereka nggak main di tim yang sama. Musuhan bahkan. Jadi yang si Wolf sama Patinama itu main di Belgia, divisi utama. Verdong sama Tom Haye main di Belanda, divisi utama. Juga starter. Cuman Ivar Jenner main divisi 2, Strike main di divisi 2. Gitu. Tapi menurut Coach so far ini kayak Ragnar Oratmangun main divisi utama juga. Oh iya. Starter juga. Iya. Itu apa sih kunci kemenangan kita melawan Filipina? Apa yang kolektivitas. Kolektivitas itu gue pas interview sama Shane, Marcelino dan siapa namanya si Hernando. Terus kemarin Tom Haye sama Ivar Jenner sama Arhan. Ya mereka bilang, ini kolektivitas kita luar biasa. Jadi, orangnya haters yang di luar nggak diberi celah untuk merusak kolektivitas mereka. Kesulitan mereka. Nah itu berkat Sintayong. Tapi emang juga kalau ngelihat dari Filipina juga kayak kurang berani untuk duel. Bukan, emang kualitasnya Filipina segitu-gitu aja. Emang segitu ya. Kalau inget dulu kan kita juga ketakutan banget. Mereka cuma punya 1 poin loh. Iya loh. Ya dulu waktu zamannya Young Husband kalau nggak salah ya, itu cukup mengerikan ya Filipina. Berapa kali kita kalah juga. Cuman yang ini mereka punya 8 naturalisasi tapi ya kualitasnya so-so ya. Bahkan cenderung kasar mainnya.
Ini kan kita karena kemenangan ini juga, karena perform kita, plus juga karena Vietnam kalah juga, itu juga kita jadi satu-satunya nih Coach ASEAN. Biasanya kan ASEAN yang ngewakilin siapa? Biasanya kita nggak pernah mewakili ASEAN di Asia. First time sejarah. Kalau menurut Coach, evaluasinya untuk kedepannya? Ya pasti bisa lebih bagus. Evaluasi pertama yang penting beresin itu rumput. Oke, rumput. Kedua, ya kita butuh jam terbang banyak, jadi banyak friendly match. Oh, international friendly match. Ya, tadi experience buat terutama pemain-pemain yang experience-nya belum banyak, pemain-pemain muda kita. Ya, betul. Butuh jam terbang. Iya, jadi tiap kali FIFA agenda kalau bisa friendly, sebanyak mungkin friendly. Iya, tapi dari pemilihan pemainnya Coach Sintayong nih, ketika menurunkan kayak kemarin kan banyak banget tuh isu waktu Hernando udah blunder di Irak, kayaknya makanya Nadeo akhirnya dia masih percaya lagi nih, kayak dia tuh peduli banget sama mental dari pemainnya kan. Ya pemain kan bisa bikin kesalahan. I mean blunder yang dilakukan Hernando itu juga Onana sering bikin blunder kayak gitu. Iya. Neuer, bahkan banyak kiper top dunia melakukan blunder kayak gitu. Hernando kan nggak sering juga. Iya. Tapi memang kelihatan pada saat interview pun dia juga bilang gue sering nggak tenang. Jadi gue coba bermain lebih tenang. Kayak lawan Guinea gue bilang ini match terbaik lo lawan Guinea. Ya di sana dia lebih berani itu. Ya ini anak kan masih muda. Jadi biar dia tahu sendiri apa yang dia harus perbaiki dan dia top profesional. Dia sendiri akan perbaiki kekurangan dia. Iya, setuju banget. Puas banget sih sama pemilihan pemainnya Coach ini ya. Ada Calvin juga, ada Jay Ijes juga. Kemarin banyak banget yang bilang kayak, aduh harusnya Jay datang pas Irak tuh. Tapi sayang banget nggak bisa, malamnya dia baru datang kan. Kayak gitu. Terus kemarin juga waktu lawan Filipina itu sebenarnya ya Coach kayak, Coach ngelihatnya tuh itu starting 11 yang impiannya yang bakal dipakai terus atau bakal nanti masih rombak-rombak apa gimana? Enggak, pasti ada rombaknya. Pasti ada rombaknya. Pasti bukan rombak, rotasi. Pasti ada, ntar ada yang cedera, ada yang nggak fit, ada yang lagi jelek. Tapi kemarin paling klop banget ya? Iya. Puas banget tuh. Kemarin itu komposisinya bagus, semua bagus. Asnawi di kanan, Asnawi sayang kurang dapat dukungan, tapi pada Jakob masuk lebih hidup di kanan. Sebelumnya dari kiri, it's okay. Oke semua lah. Semua bermain bagus kecuali strike agak kurang terlibat lah dalam permainan strike. Gitu. Tapi ini kan kolektif. Iya betul. Marcelino juga tanpa mencoba untuk mengkritik lagi ya Coach ya. Enggak. Kritik nggak ada masalah. Jangan menghujat. Iya betul. Dan kritik harus ada dasarnya. Jangan absurd. Jangan asal pengen mengkritik aja. Agak ngeri-ngeri sedap juga tuh ya, dia agak lama membagi bola juga ya Coach. Siapa? Marcelino kemarin. Ya Marcelino kan masih muda banget, jadi dia masih belajar. It's okay. Karena kalau dia nggak bikin kesalahan itu, dia nggak akan belajar. Biar dia bikin kesalahan, Marcelino bilang jadi tiap kali match kita selalu dapat menganalisa pertandingan sendiri, suruh nonton sendiri kesalahan lu di mana, terus dibahas nanti. Ini kan proses semua. Persiapan kita adalah 3 bulan menuju nanti round selanjutnya Coach. Itu kita harus ngapain? Pemain timnas ini harus latihan seperti apa? Kalau kemarin kan Coach bilang pokoknya basic tekniknya harus ditajemin lagi gitu. Terus basic teknik enggak, mindsetnya harus dirubah. Oke. Ya habis itu baru teknik dasar. Karena kita di pot 6 ya, ada Korea Utara ya. Enggak. Kita di pot 6, artinya kita ketemu pot 1, 2, 3, pot 5. Iya. Dan pot itu lebih bagus. Ranknya lebih tinggi dan mereka emang lebih bagus. Nah itu gimana? Pot 1, 2, forget it. Ya itu unggulan semua. Oke, itu forget it. Ya. Kita harus punya nyali untuk bisa masuk pot 3-4. Pot 3-4 peluang kita di situ. Tapi harus bisa menang lawan ntar pot 5, pot 4 harus kita bisa menang. Kalau lawan 1-2 kita belum level situ. Iya, pasti kan mereka tim analisisnya juga lebih hebat lagi. Kita bakalan menghadapi yang lebih sulit lagi nih daripada yang kita hadapi sekarang Irak mau segalanya. Terus Irak itu pot 2 loh. Iya loh. Iya. Itu semuanya pada kalah sama dia ya. Iya.
Enggak, gue bilang kalau kita ketemu lagi kita bisa ngelawan. Bahkan bisa di kandang kalau rumputnya bagus bisa menang. Kenapa yakinnya kenapa Coach? Karena permainan kita itu harus undergroundnya harus bagus. Kita build up dari belakang. Kalau sirkulasi bola cepat, untuk lawan susah di defense. Tapi kalau rumputnya kayak gini ya susah lah. Makanya gue posting lututnya Tom Haye kan. Iya, belum nonton lihat IG gue ya? Aku selalu lihat, kayak aku Aspri, aku yang mau manage. Oh enggak ya? Aspri wannabe. Di situ gue posting. Jadi kemarin si Tom juga bilang gila lutut gue. Mana lutut? Coba sini gue foto. Terus gue posting. Lucu ya. Kalian sedekat itu ya sampai lutut aja saling sharing gitu. Kalau sesama kan gue bilang kalau kita sesama Belanda atau bisa bahasa Belanda itu langsung klop. Oh gitu. Ya sama Shane sama Ivar sama apa. Apalagi Ivar main di Utrecht kan. Oh gitu cara deketin Coach bisa bahasa Belanda. Tenang Coach, seminggu lagi aku bakal bisa bahasa Belanda. Kalau bisa Belanda lebih saling klop aja. Kemarin mana mereka juga saling klop. Langsung klop. Iya. Terus kemarin ngobrol apa lagi yang personal, nggak usah yang spill bola-bolanya. Yang personal kayak dia happy nggak main di sini, gimana chemistry dia? Ya. Itu semua positif, itu gue bahas juga. Jadi itu oke. Coach, aku nunggu banget nih. Ya, seneng. Karena kan nggak gampang pasti kan menyatukan dari berbagai bola, mereka main di mana-mana gitu. Budayanya. Gue tanya masalah komunikasi, dia bilang sepak bola itu kan satu bahasa internasional. Kalau nggak bisa pakai kata-kata sana kejauhan, pakai gesture, oke? Dan so far berjalan lancar kok, mereka bilang nggak ada masalah dengan komunikasi. Dan si Marcelino sama Hernando pun juga bilang nggak ada sama sekali nggak ada masalah dengan komunikasi. Terus rotasi pemain dan apa, cuman ya dia ngaku dia kepanasan waktu lawan Irak. Makanya bilang tampangmu merah kayak udang direbus. Sampai dia jawab, ya tinggal dimakan ya. Dia bilang gitu. Jadi jokesnya Belanda itu nyambung. Langsung nyambung. Akhirnya kayak ketemu bestie gitu ya Coach? Kayak ketemu bestie. Iya. Padahal baru ketemu. Sama Ivar juga gitu, sama Shane juga gitu. Wah, seru banget loh Coach. Padahal gue udah minta izin sama Indonesia, boleh nggak 1-2 pertanyaan dalam bahasa Belanda? Terus? Nggak boleh. Oh iya? Kayak nggak ada yang ngerti kan? Ya kan ada subtitle. Iya, tapi tetap harus bahasa Inggris. Oh gitu, padahal seru banget loh. Nanti next sama aku deh. Enggak. Oke, Coach, nanti apa nih harapan Coach ke depannya? Aku nggak minta prediksi, maksudnya nanti sebelum nggak kita... akan gue kasih juga prediksi. Iya, kan Coach bukan cenai ya katanya. Betul. Iya kan? Apa yang 3 bulan ini gitu? Ya kita harus menunjukkan progres. Kita harus menunjukkan progres di klub masing-masing. Tingkatkan, semua harus ditingkatkan. Teknik dasar, mindset, fighting spirit, disiplin. Fisik harus ditingkatkan masing-masing, kan mereka ntar liburan. Jadi kalau liburan jangan semua dimakan gitu kasarnya begitu, tapi tetap maintain latihan, tetap lari sehari berapa kilo kayak gitu di gym. Nah jadi semua itu Sintayong kan bukan polisi, nggak bisa ngecek satu-satu ya. Pemain harus sadar bahwa ini penting. Kalau kita bisa rank 3-4, peluang kita masih ada kan. Kita bisa lolos ke grupnya, dan grup itu kan selevel semua. Kalau sekarang kan susah, nggak fair lah. Lu harus menang lawan Korea, Jepang, Australia, kan nggak masuk akal. Tapi ada kemungkinannya. Itu ada, selalu ada. Tapi ya kemungkinan kecil kan untuk menang lawan mereka. Jadi ya selama mereka bisa meningkatkan kebersamaan ini ditingkatkan, ya mungkin kita bisa bikin kejutan. You never know. Iya, setuju. Sama nanti banyakin friendly match aja ya Coach ya. Ya, banyak yang friendly match. Oke, next kita bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Ini udah ada di kolom komentar, di YouTube maupun di Instagramnya Sportify. Ada halo.l. Untuk round 3, apakah banyak masih banget ketikanya menggunakan pakem 3 back murni atau opsi lain tetap dimainkan 3 center back tapi dengan 1 full back yang bermain versatile sebagai center back seperti Shane atau Sandy?
Karena dengan pakai 3 center back murni kurang efektif. Tom Hai jadi tidak bermain dan membagikan bola dari bawah. Dia harus menunggu di tengah dan waktu lawan Irak di babak kedua dia dijaga ketat. Kalau memainkan Sandy atau Shane sebagai center back dan ketika posisi pegang bola mereka naik sebagai fullback lalu Hai bermain di bawah mengisi posisi yang tinggal Sandy atau Shane. Apakah bisa coach? Jadi dia bermain untuk membagikan bola dari bawah dan jadi di playing maker. Nah, inilah tipikal netizen yang belajar bola dari komputer. Oh gitu. Oke. Jadi apa yang dia bilang ini kan teori semua. Bisa nggak, gini. Sintayong itu yang tahu. Sintayong yang tahu dan selama ini dia main 3 back, buktinya kita lolos kok. Oke. Dengan segala kekurangan, dengan segala satu. Pemain kita itu kualitasnya bukan kualitas Man City atau Liverpool atau Madrid atau Barcelona, ya. Jadi dalam eksekusi pasti jauh di bawah top pemain top. Kalau kita lihat Korea, Jepang pemainnya main di Eropa semua, di Son Heung-min lah, siapalah itu nama-namanya, yang udah top Eropa. Pemain kita kan enggak. Jadi teori-teori ini gugur langsung. Karena apakah kita punya kualitas untuk menjalankan itu? Enggak. Yang tahu itu Sintayong. Maka dari itu dia main dengan 3 back karena mungkin dia takut kalau main 2 back kita nggak sanggup untuk membuat pertahanan lebih kuat lah. Nah, gue tahu juga sama Ivar Jenner. Di Belanda kan 4-3-3, 4-4-2, 4-4-3, sempat back lah. Sekarang main 3 back gimana? Ya gue harus kerja lebih keras. Tapi mereka dengan gampangnya adaptasi. Oke. Jadi mau apapun mainnya 3, gue juga bukan fans 3 back. Gue prefer main 4-3-3 terutama lawan Filipina kemarin. Tapi kan berhasil juga. Iya kan? Jadi mau gimana lagi? Ini bukan masalah main 3 back atau 4 back atau apa. Ini masalahnya kualitas pemain yang kita miliki bisa nggak menerapkan sistemnya. Kalau sistemnya sudah bisa diterapkan, buat apa sistemnya diganti? Iya kan? Nah, apalagi sekarang ketemu tim-tim yang lebih canggih. Jadi harus fokus ke pertahanan. Karena peluang pasti kita dapat. Iya. Tapi kemarin ini kok setuju banget Rizky Ridho sama Jai itu udah kayak brotherhood banget. Bahkan Hafner bagus. Iya. Ya kan? Oke banget kok kemarin. Iya. Jadi tapi sekali lagi lawannya kan lebih canggih. Ya, kita kan akan belajar. Asumsi ntar kita segera sama Jepang, kita kalah dibantai. Oke, kita belajar dari situ. Lihat kesalahan kita di mana. Next match kita ketemu let's say Saudi atau apa, kita dibantai lagi. Kita cek lagi. Nanti kan main home atau next match, kita perbaiki, jangan melakukan kesalahan yang sama lawan tim yang sama. Ini semua proses, itu yang nama proses. Jadi nggak usah kita berandai-andai seolah-olah kita lebih ngerti daripada Sintayong. Enggak, dia ngerti. Kita percaya sama dia aja. Siapapun yang diturunkan kita percaya sama dia. Kalau seandainya dia bikin kesalahan, kan masih ada pemain yang bisa dimasukin. Gitu. Iya, percaya sama STY ya. Halo. Ada Choi Harumi. Menurut coach berapa persen peluang Indonesia lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia? 40-50%. Setengahnya? Why? Ya karena memang lawannya lebih canggih dari kita. Sesimpel itu. Tapi kita juga udah canggih loh. Nggak secanggih yang orang pikir. Iya sih, sometimes. Gue kan ngelihat banyak kekurangan dari kita. But that's okay. Jadi kalau kita lagi bagus-bagusnya, kita bisa masuk ke rank 3, rank 4. Untuk round 4. Gimana caranya supaya kita ada di kondisi selalu lagi bagus-bagusnya? Ya kembali ke pemain masing-masing. Nggak bisa kita, kan kembali mental. Yes. Ya kalau Hernando main kayak gini terus ya bisa aja. Tapi kalau main kayak kemarin ya kan panikan kemarin. Nah, kan kembali ke situ. Martin Paes belum tentu datang. Kalau Martin Paes datang, peluang akan lebih besar. Ya kan? Dan kita nggak tahu siapa yang cedera. Kebayang nggak kalau Tom Hai cedera? Kan ngaruh banget. Jangan dong. Loh, seandainya. Ya, jadi kalau semua fit 40-50%, kita bisa masuk menjadi rank 4. Iya, kadang kan kita netizen maunya mereka lari aja terus. Tapi kan sepak bola lebih kompleks. Ya, apalagi kalau seandainya kita main di GBK lagi, rumputnya kayak gitu lagi, ya repot kan. Iya, kita main di mana ya? Di Tifosi aja. Enggak, gue dengernya main di Surabaya ya. Oh iya. Ya.
Ya oke, Itu bagus. lebih Harusnya lebih bagus ya. oh Ya lebih parah dari sini ya nggak mungkin. iya sih. Ini Berarti parah mereka banget. sadar ya. Ya, lihat aja lututnya aja. Mau selebrasi loh sampai begitu. Gue tanya, emang lu kalau selebrasi sliding kayak gini? Iya, di luar dia selalu begitu. Dia pikir sini juga dicoba. Nah, ini pertama dan terakhir kali dia coba sliding di sini. Mau kasihan tapi ngakak dulu gimana Sampai ya? netizen bilang, oh kemarin Toma itu emosional gara-gara apa ya? Gara-gara lututnya atau gara-gara cetak gol? Iya lagi dia nangis. Kita pikir emosional gara-gara. Ya udah. Ada Husni Mubarak beberapa hari lalu Presiden La Liga Javier Tebas bikin pernyataan kalau Euro lebih susah ketimbang Piala Dunia. Menurut Coach Justin gimana tentang pernyataan Gue itu berapa kali melontarkan pertanyaan ini. Karena kalau di Piala Dunia itu banyak tim lemah yang bermain. Oke. Kayak di Oceania, bahkan di Asia. Berapa tim sih yang lolos ke round berikutnya dari Asia? 1-2 paling. Habis itu ke perempat final kagak ada satu yang lolos. Di Euro semua kuat. Iya. Bedanya tipis. Jadi memang Euro lebih kuat, lebih susah ketimbang Piala Dunia. That's true. Apalagi Piala Dunia tahun depan jadi 40 berapa tuh 42 ya atau berapa? Lebih banyak. Jadi lebih banyak yang Iya, asal dari katrok. berbagai benua. Kalau Piala Dunia kan diambil, kalau Euro kan emang Eropa doang. Eropa kan emang itu kuatnya bola di situ kan. Iya. Iya, Sepak bola wajar dunia sih. kan di Eropa. Iya. Maka dari itu pemain Brasil, Argentina kan ke Eropa semua. Iya, wajar sih. Nggak ke Zimbabwe. Jadi Koci setuju sama Setuju, Javier ya. Tebas ini. Husni Mubarak ini setiap kali kita tampil selalu bertanya. Lanjutkan Husni, thank you Husni. Mas Husni yang nanya lewat tulisan, dia inget. Ini di depannya, dia nanya, nggak inget-inget. Gitu aja sih. Malah minta dirotasi. Oke, Baperan. oke, Koci. Ada Laras Rasmawati. Izin tanya, kalau Coach Justin jadi STY, apakah Coach Justin akan mencari pemain nomor 9 di luar negeri untuk dinaturalisasi? Atau mencari belusukan di Indonesia ini untuk mendapatkan pemain-pemain baik lagi? Karena bisa dilihat kalau dari segi kompetisi, liga kita masih banyak kekurangan. Nggak, gua akan cari di luar. Karena yang di Indonesia itu sudah ada. Sudah ada Sananta, Hoki yang masih muda banget. Si Dimas Derajat itu sudah ada, itu tinggal diberi jam terbang aja. Semoga mereka lebih bagus. Gua kan cari di luar negeri. Karena di sana liganya lebih bersaing. Ya. Ya kita tahu siapa tahu nanti akan dapatkan. Itu kan tugas netizen kan luar biasa netizen itu. Iya loh, untuk apa aja cari bisa ditemuin data-data. loh. Coach ada di sini, ada di sini, ada. Kalau nggak salah kita udah ada pemain diaspora yang masih muda ya, yang kayak striker gitu. Tahu umur 18, 17, 18. Itu yang Seraven ya? Yang sekarang di 20 di Oh, Bang di 20 ya? Oke. Oh, dia Indra Safri ya. Nah, itu mungkin dia pasti main di youth kan, jadi masih mentah banget lah. Jadi untuk kedepannya mungkin dia bisa jadi solusi, nggak tahu juga. Oke, semoga ya. Tapi Dan strike kan tambah lama harusnya semoga tambah bagus lagi kan. iya. Tapi sebenarnya sama aja kok di atas lapangan asal udah Indonesia semuanya buat Indonesia ya. Buat Coach, Indonesia. ya? Gak ada bedanya Ya. gitu, Laras. Next ada Yogi Hasan Basri. Coach, kok Marcelino mainnya makin kesini makin underperform? Apa karena terkena star syndrome ya? Gue rasa enggak ya, karena Sintayong nggak akan tolerir pemain yang punya star syndrome. Iya. Jadi gue rasa tidak, tapi mungkin dia ingin lebih bereksperimen, ingin mencoba-coba. Dan setelah gue interview sama dia, gue lihat ini pemain profesional. Dia sangat sadar pada saat dia bikin kesalahan, dia coba memperbaiki. Iya. Mungkin nggak kelihatan langsung, tapi dia sangat tahu kok. Dia bisa mengkoreksi diri sendiri. Iya. Jadi bukan pemain yang merasa dirinya nggak pernah salah, tapi Marcelino is okay dalam hal ini. Kayaknya dia bukan tipe orang yang defensif ya, Coach. Cepat belajar juga, cepat terima juga. Dia bisa terima masukan, terima kritikan. Jadi sabar aja, gue lihat Marcelino. Gue pribadi punya harapan gue terhadap Marcelino, ekspektasi gue sangat tinggi. Gue bilang ke dia. Karena menurut gue, lu adalah pemain lokal yang paling berbakat.
Jadi Iya. ekspektasi gue tinggi, beda dengan hoki, dengan Witan. Tapi terhadap Marcelino ekspektasi gue tinggi. Dan gue rasa banyak netizen juga begitu. Betul. Nah, tinggal dia harus bisa memenuhi ekspektasi tersebut. Karena dia adalah pemain kita yang paling berbakat. Iya, itu aset sih. Coach. Aset Mau kayak itu aset. gimana Ya, pun, ya. Iya, saat Makanya ini. gue nggak pernah hujat mereka. Gue kritik iya, hujat enggak. Iya, setuju. Kritik aja ya, jangan hujat. Next ada Clueless. Coach, saya nonton video pundit luar mereview AFC World Cup qualifier. Mereka ngomongin tentang gimana tim-tim kayak Jepang, Korea, Arab, dan sebagainya merupakan tim tier 1 Asia. Dan Irak ada di tier 2 dan sudah mendekati tier 1. Timnas kita udah ada di mana nih Coach? Soalnya permainan kita juga nggak kalah jauh dari Irak. Apakah sudah masuk tier Nggak. 2? Kita tier 5-6 sesuai dengan pot itu masih oke. Ya. Karena butuh Iya. proses. Buktinya kita 2 kali kalah lawan Irak. Iya. Mau ngomong apapun alasannya tetap 2 kali kalah. Artinya Irak bisa 90 menit konsisten, kita tidak. Nah, Kita untuk Korea Selatan. ya untuk bisa menjadi kita menang Korea kan U23. Iya sih. Kalau kita mau konsisten masuk ke tier 2, tier 3, ya kita harus bisa konsisten bermain selama 90 menit. Amin. Di Piala Asia kita kalah lawan Jepang sama Australia kan, di mana kita babak pertama main luar biasa, babak kedua menurun. Nah ini PR, ini butuh waktu untuk tidak hanya satu babak, tapi stabil selama 90 menit. Dan itu kembali lagi butuh rumput yang bagus. Iya. Kalau main di kandang, gua harap di GBT ya. Tapi Gelora Bung sebenarnya Tomo lebih selama persiapan latihan dan sebagainya untuk pemain seprofesional atlet sepak bola tuh dipersiapkan untuk berbagai kondisi nggak sih Coach? Kayak menghadapi cuaca, lapangan yang nggak selalu bagus. Nggak segampang itu. Itu teori doang, harus adaptasi. Emang gampang lu pikir merubah gaya main hanya gara-gara rumput nggak bener. Iya. Kan susah, nggak semua bisa. Oh. Gue happy sih main di GBT. Udah suruh GBK belajar dulu ngurusin rumput. Dan gue ingin luruskan ya, GBK stadion itu bukan punya PSSI. PSSI hanya menyewa. Jadi PSSI nggak punya hak untuk ngatur ini itu. Semua orang salahkan PSSI. Enggak, itu bukan salah PSSI. Itu salah yang kelola. Direktur operasionalnya Swasta ya? GBK. Enggak, di bawah pemerintah, di bawah Seknek. Oh. Itu punya Seknek. Waduh, gawat. Nah, itu mereka yang harus cari solusi gimana ini bisa diperbaiki. Jadi bukan PSSI. PSSI sama kayak band-band Korea, hanya menyewa. Iya. Gitu, bahwa banyak orang masih pikir GBK itu punya PSSI yang ngatur. Enggak bisa lu salahkan PSSI. Kebanyakan buat konser kali ya, jadi rumputnya ganti-ganti. Yang PSSI lakukan adalah bisa pindah stadion. Iya. Nah, ini mereka lakukan. Rekomendasi stadion yang oke. Sebenarnya dari sisi stadion rumput itu JIS yang oke. Cuman aksesnya harus dibangun lagi. Iya sih. Aksesnya yang kurang bahaya tuh, cuman 2 akses. Iya. Dan ada berapa yang harus diadaptasi lagi lah. Harus diperbaiki sesuai dengan standar FIFA. Tapi ya Gelora Bung Tomo gue nggak tahu. Jadi tapi kemarin pas gue di Surabaya juga. Yang U17 di situ bagus kok. Yang area-area Surabaya di situ bilang ke gue kalau jauh lebih bagus. Iya, lebih. Dan nggak dipakai untuk aneh-aneh, lebih hanya untuk football, sepak bola aja. It is good. Jadi semoga gue dapat sponsor bisa ke Surabaya lagi. Amin, sama asprinya. Terus ada Tommy. Koci, kira-kira apa yang harus dilakukan STY untuk memperbaiki lini depan timnas yang masih tumpul selain lewat jalur naturalisasi? Nggak bisa. STY itu sudah melakukan banyak hal, tapi kan kembali lagi ke pemainnya. Pemain yang harus improve. Pemain harus cari jam terbang di Liga 1. Pemain harus memperbaiki diri sendiri di klubnya masing-masing. Jadi kalau kita bicara di luar jalur diaspora, ya pemain sendiri harus memperbaiki di klub masing-masing. Dan sebagian besar dari waktu pemain timnas itu kan mereka spend dengan klub, bukan dengan timnas. Iya. Jadi waktu pelatih timnas itu kan terbatas.
Nah, STY-nya bisa memberi masukan, memantau. That's it. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada striker kayak gue kan nggak nonton Liga 1, jadi gue nggak tahu. Tiba-tiba ada striker yang Sintayong lihat, oh ini kayaknya oke nih, harus kita kasih kesempatan. Bisa juga. Iya, justru di klubnya ya harus mempertajam. Ya. Gitu. Jadi jangan STY-nya terus, tapi klubnya. Ya. Don Carlo, pandangan Koci untuk Ole Romani, striker nomor 9 dari FC Utrecht yang rumornya akan dinaturalisasi. Oh iya nih. Ole ini striker, bukan striker tim utama, striker youth-nya di U23, main di divisi 2. Tapi gue belum pernah lihat dia bermain, jadi gue nggak bisa itu. Ya semoga aja. Yang tahu pasti Sintayong kan, pasti dia pantau, dia minta masukan dari Ivar, kekuatannya di mana, kekurangan di mana dan apa. Cuman mungkin Ole ini tahun ini masuk ke tim inti. Kalau tim inti gue masih nonton, jadi mungkin dia bisa diberi kesempatan, dia main bagus. Kalau seandainya ya semoga dia masuk ke timnas. Tapi sungguhan banyak banget loh nama-nama yang mau dinaturalisasi gitu. Which is good. Iya bagus banget. Tapi emang kita perlu berapa lagi sih? Ya nggak tahu. Nggak gini. Nggak bisa diterjemahkan dari jumlah. Selama pemain ini lebih bagus daripada pemain Ligue 1, ya kita ambil. Oke. Ya kan? Simple. Kalau seandainya Ligue 1 naik kualitasnya setelah berapa tahun, yang diambil dari luar selevel, ya Sintayong akan pilih yang Ligue 1. Oh, gitu. Kan gitu, simple. Oke. Masih kita jadi nggak bisa gitu ya? Sekarang masih banyak, 2-3 tahun ke depan masih ada. Iya. Tapi ya kita lihat seperti apa. Banyak main bagus justru ya. Dan next selain Don Carlo ada Henry TP. Halo Koci, udah nomor 1. Halo Koci, mau tanya bagaimana pendapat Koci tentang supporter atau fans timnas Indonesia yang berlebihan, misal sampai ikutin mereka ke toilet dan yang FOMO seperti yang viral kemarin. Yang kedua, apakah dengan adanya Tom Hai, Nathan dan Ivar, lini tengah kita sudah cukup baik untuk menghadapi round ketiga? Terima kasih, semoga Koci sehat selalu, amin. Oke, yang pertama, gue pribadi happy bahwa lebih banyak cewek masuk ke stadion. Kedepannya lebih banyak keluarga masuk ke stadion. Amin. Oke, lebih banyak rakyat Indonesia yang cinta bola yang merasa nyaman ke stadion. Itu terjadi di timnas. Di klub kan masih sekali-sekali ada tawuran. Iya, kan nggak bikin nyaman. Iya kan? Nah, semoga dari timnas klub ketularan fans di klub bahwa tinggalkanlah kekerasan. Tinggalkanlah itu, menang kalah itu part of the game. Kalau nggak mau kalah, jangan ngikutin olahraga. Semua olahraga itu ada menang kalahnya. Jadi jawaban pertanyaan pertama, gue happy. Tapi memang ada segelintir orang-orang yang agak lebay, kayak ke toilet dan FOMO dan lain-lain. But it's okay. Jangan kita fokus ke segelintir orang. Kayak orang tanya gue, kok hatersmu kok banyak? Sekarang gue tanya, banyak itu berapa? Ya 40-50% enggak, cuma 5% kasih dislike di YouTube gue. Mungkin nggak sampai 5%, 90%. Ya kenapa orang-orang fokus ke 5%-nya? Gue fokus ke 95%-nya yang mendukung gue. Ini sama kayak ini, bahwa ada oknum yang terlalu lebay ya bisa terjadi. Tapi rata-rata nggak kayak gitu. Nah itu jawaban pertama. Yang kedua, ya gue rasa cukup baik, tapi memang kualitas kita ya segitunya. Apakah bisa menghadapi round ketiga ya? Seperti yang gue bilang tadi, pertanyaan yang cewek tadi itu, ya peluangnya 45%. Karena lawan-lawan kita terutama tier 1, tier 2 itu levelnya udah Eropa. Tier 3 mungkin 4. Kalau 4 artinya kita harus bisa ngalahkan negara yang di pot 4 sama pot 5. Oke. Terus mungkin sekali-sekali bisa ambil seri dari pot 1, 2, 3. Atau kalau kalah golnya tipis karena ngaruh juga mungkin goal difference kan. Gitu. Jadi memang stok kita segini ya so far so good. Not bad. Ya semoga keamanan di stadion ya itu bisa seaman ketika nonton timnas. Jadi budaya nonton yang aman, nyaman tuh terbentuk sampai kayak di luar, kayak di Inggris lah. Iya.
gitu. Iya, aku sih nggak apa-apa ya kalau ngelihat yang FOMO gitu. Iya, gue Sekarang juga jadi nggak apa-apa. kayak cewek-cewek masuk ke stadion, emang kenapa? Kita nggak boleh suka sama bola gitu. Iya. Ya nggak sih, Coach? Iya. Walaupun memang katanya karena Nathan. Kalau cewek-cewek Ya suka terserah lah. Nathan, cowok-cowok suka Tom Hai, katanya gitu kan. Cewek-cewek kan semua punya selera dan itu Iya. kan dulu zamannya David Beckham juga lebay gitu ya. Emang ini fenomena di dunia bukannya di Indonesia. Iya, selama mereka support kita Iya. iya, bangga. Mereka bayar tiket kok. Iya loh. Masa nggak boleh? Iya, setuju. Oke, next ada Adam Surya. Coach izin bertanya tentang arti paspor dua negara dan kenapa Indonesia tidak memakai dua paspor yang hanya dikhususkan untuk atlet. Apakah dampak negatif dan positif jika Indonesia melakukan itu? Terima kasih. Si Luhut udah bilang kita akan menerapkan dua paspor untuk ekspat yang punya spesialisme tersendiri. Biasanya kalau nggak bidang IT kalau nggak salah dia yang sebut. Yang dari Amerika, expertnya bagus, katanya mau diterapkan itu. Gue nggak ngerti juga kenapa, gue nggak ngelihat sisi negatifnya. Oke. Kan tergantung kalau seandainya dia punya dua paspor di Indonesia kerjakan, bayar pajaknya di Indonesia juga. Gitu loh. Jadi gue nggak ngelihat ruginya apa, nggak ngerti juga kenapa nggak boleh, karena negara-negara maju dalam menerapkan itu. Iya. Kenapa di Indonesia enggak? Ya semoga kedepannya diterapkan. Kalau di sini kan diterapkan sampai umur 18. Jadi kalau ada bule sama Indonesia nikah, anaknya sampai umur 18 boleh punya dua paspor. Nah setelah 18 dia harus memutuskan ambil salah satu. Tapi ya kita nggak tahu, semoga kedepannya bisa diterapkan dua paspor. Sebenarnya sih nggak apa-apa, Coach, kan juga kadang. Gue juga nggak ngelihat gitu. negatifnya di mana. Iya, kadang cuma sentimen kesenjangan sosial aja sih, Coach, kalau kayak gitu. Kadang kan yang ada beberapa segelintir orang tuh takut untuk berkompetisi dengan orang-orang yang ekspor dari luar sana gitu. Iya, kenapa harus takut? Kalau takut-takut kita nggak akan maju. Setuju, retweet, Coach. Gitu. Ada Zainul Imran. Coach, cara mengetahui pemain lebih cocok bermain di futsal atau di sepak bola gimana, Coach? Dari gayanya aja, cara dia kontrol, cara dia passing, cara dia mobilitasnya. Tapi futsal lebih capek tau, Coach? Ya, mau lebih capek. Iya. Ya dari gaya bermainnya, gue sering lihat itu. Gue dulu waktu pelatih timnas seperti kayak yang gue pernah kasih contoh Rico Simanjuntak sama Syaidan. Gue bilang Syaidan lebih cocok di futsal dan dua-dua akhirnya main di timnas. Jadi gue nggak salah lihat, ya kan? Terus ya dari gayanya aja, gerasa gerusuk itu lebih ke bola, futsal lebih stylish, dan lebih cepat mikirnya, gitu. Oke, kalau aku cocok yang mana ya? Nanti kita coba. Devi, Coach lagi rame hashtag no viral no justice. Oh, baru gue mau salah baca, no viral no Justin. Nggak semuanya Justin ya. Masukannya untuk masyarakat dari kalangan bawah yang awam dengan hukum dan bayar pengacara saja nggak mampu. Ketika mereka berhadapan dengan kasus hukum dan merasakan kerugian dan ketidakadilan, maka apa yang harus dilakukan? Karena banyak dari mereka yang hanya pasrah dengan keadaan Gini, di Indonesia itu ada LBH kan, Lembaga Bantuan Hukum, which is gratis. Jadi kalau dibilang mungkin orang tidak tahu bahwa LBH ini itu ada. Jadi nggak semua lawyer itu harus bayar. Namanya Prodeo, yang gratisan. Satu. Kalau soal itu ya, gue sarankan nonton banyak program di YouTube tentang hukum, di mana kita akan lebih melek hukum. Gue itu sempat punya program di Just Talk Media tentang hukum. Cuman yang nonton kecil. Gitu. Yang nonton benar-benar kecil sampai akhirnya gue bungkus. Nah artinya, dan masih ada akun-akun lain ya, gue sarankan ya mereka maunya kan cuma receh-receh itu kayak di TikTok di mana. Ya cobalah nonton, manfaatkan YouTube dengan dari sisi yang positif. Belajar hukum dari situ. Banyak kok. Kalau enggak aja masih ada bisa akun-akun luar yang banyak banget nonton pakai subtitle. Ngerti nggak? Jadi ini masalah kebiasaan yang harus kita biasakan untuk berhadapan dengan hukum.
BTW Coach, kalau LBH kayak gitu ada syarat kita untuk mengajukan kayak keluhan gitu, atau mereka se-efektif apa sih bisa Oke. membantu kita gitu? Gue di LBH gue nggak tahu, tapi gue tahu di Belanda. Jadi kalau kita punya kasus hukum, kasusnya perdata lah, nggak harus pidana, ngerti nggak? Yang masih ngutang sama pajak, contoh, oke? Dia nggak bisa bayar lor, dia bisa, ini di Belanda gue cerita ya. Dia bisa ke LBH-nya Belanda, dia datang, LBH akan tanya. Jadi di setiap Pemda itu ada data no aset. Jadi lu nggak boleh punya rumah, nggak boleh aset. Kalau punya rumah kan punya duit. Jadi kalau dan di data itu ada kelihatan dengan data dari Pemda, pemerintah daerah keluarkan statement bahwa ini orang nggak punya aset, nggak punya rumah, nggak punya apa, datang ke LBH-nya Belanda itu dapat gratis, langsung diproses cepet. Dan di sini harusnya kayak gitu. Jadi nanti pasti ada cross check-nya, lu siapa, tinggal di mana, rumah ini sewa atau beli atau apa, punya mobil atau enggak, kayak gitu-gitulah. Oh, berarti itu pengacara negara ya kalau yang kerja di Ya, situ? disubsidi sama pemerintah. Seru Jadi ada, manfaatkan LBH lah. banget. Bahkan untuk konsultasi juga kalau kena masalah. Dan masalah itu nggak harus pidana, bisa perdata juga. Kayak kadang ada orang jahat yang coba ngerjain kan. Iya. Ya, itu bisa lewat situ. Kayak teman aku tuh mamahnya ditipu. Jadi rumahnya tuh surat-suratnya udah diambil Ya. sama dia. Kayak gitu banyak. Investasi bodong. Kasus perdata itu banyak banget. Iya, terus kayak Ponzi, skema Iya. Ponzi. Nah, itu kalau itu udah itu udah pidana, itu kan udah unsur menipu. Tapi kasus perdata kayak warisan kayak gitu-gitu kan banyak. Ribut antara keluarga itu kan banyak banget. Nah, itu bisa konsultasi sama lawyer LBH. LBH tuh setiap daerah ada? Atau? Harusnya ada. Oh. Lembaga Bantuan Hukum kan singkatan. Iya Devi, semoga kamu langsung cari-cari tentang YouTube, tentang Belajar di hukum YouTube. dari YouTube ya. Iya, di LBH itu juga bisa disamperin. Oke, kata-kata hari ini Coach. Tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible, or impossible is nothing. Artinya, tim kita bisa lolos kalau kita didukung oleh banyak faktor. Itu. Iya, setuju. Pokoknya mental kita harus menang. Coach, makasih hari ini. Makasih Tika. See you lagi ya. See you. Kan setiap hari mah aku ketemu Coach, ya nggak? Iya. Dadah. Bye.